An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yazkuru an rabbih tabaraka wa ta'ala uskurni ba'dal ashri wa ba'dal fajri sya'atan akfika fima bainahuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, hendaklah kamu mengingat aku selepas sholat subuh dan asar. Niscaya aku akan mencukupi kamu di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis lain disebutkan, hendaklah kamu mengingat Allah, niscaya Dia akan membereskan segala urusanmu. Untuk membereskan urusan dunia, biasanya kita berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kita menghiraukan kepentingan akhirat sedikit pun. Bahkan kita merasa rugi untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat saja setelah asar dan sholat asar dan subuh, fadilah zikrullah pada kedua waktu itu telah banyak diterangkan dalam beberapa hadis. Bahkan Allah sendiri berjanji bahwa Dia akan mencukupi kita. Maka mengapa kita merasa ragu dan memerlukan yang lain? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sertailah jamaah yang sibuk dengan berzikir kepada Allah sejak selepas sholat subuh hingga terbit matahari. Aku lebih menyukai mereka daripada orang yang memerdekakan 4 orang budak Arab. Demikian juga sertailah jamaah yang menyibukkan diri dengan zikrullah selepas sholat asar hingga terbenam matahari. Aku lebih menyukai mereka daripada orang yang memerdekakan 4 orang budak. Sebuah hadis menerangkan, barang siapa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, lalu berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, niscaya ia akan mendapat pahala yang seimbang dengan haji dan umroh yang sempurna. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu menyibukkan diri dengan berzikir hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Demikian pula menyertai jamaah yang menyibukkan dirinya dengan berzikir sesudah sholat asar hingga terbenam matahari, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, biasakanlah wirid-wirid setelah melakukan sholat, terutama setelah sholat asar dan subuh. Karena itu pula para ulama tasawuf mengutamakan zikir dan wirid setelah sholat subuh dan sholat asar. Menurut ulama fikih, selepas sholat subuh dan sholat asar ada waktu khusus untuk berzikir. Imam Malik rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Mudawanah bahwa bercakap-cakap perihal dunia setelah sholat subuh hingga terbit matahari hukumnya makruh. Demikian pula yang diterangkan oleh Imam Hanafi dalam kitab Durrul Mukhtar, berbicara urusan dunia sesudah sholat subuh hingga terbit matahari hukumnya makruh. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa barang siapa selepas sholat subuh duduk di tempatnya tanpa bicara apapun, lalu membaca doa ini 10 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Esa dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Tidak ada sekutu baginya,
Baginya lah kerajaan dunia dan akhirat, dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka akan ditulis baginya 10 kebajikan, dimaafkan 10 kejahatan, dinaikkan 10 derajat dalam surga. Dan dia dipelihara sepanjang hari itu dari godaan setan dan dari perbuatan-perbuatan makruh. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca kalimat istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal, dan saya bertaubat kepadanya. Sebanyak 3 kali selepas sholat subuh dan asar, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak air di lautan sekalipun.